Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting dan versi terbaru untuk teman-teman guru honorer dimanapun kalian berada. Yang mana judul video kami pada hari ini adalah baru saja Menpan RB terbitkan aturan terbaru untuk P3K, luar biasa menggembirakan P3K. Jadi di sini akhirnya teman-teman semakin tenang untuk menyandang status P3K. Karena di sini akhirnya posisi P3K terjamin teman-teman ya. Kenapa? Karena Kemenpan RB baru saja menerbitkan aturan terbaru yang resmi tentunya teman-teman ya untuk P3K. Dengan aturan terbaru ini secara otomatis itu posisi P3K itu lebih terjamin dan lebih aman lagi seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Ya, seperti itu, kita langsung ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, baru saja Menpan RB atau Kemenpan RB merilis sebuah Kepmenpan RB nomor nomor 1197 tahun 2021. Kepmenpan RB yang baru ini membahas tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Luar biasa sekali ya. Jadi dengan adanya peraturan atau Kepmenpan RB nomor 1197 tahun 2021 ini, secara otomatis itu akan menjamin posisi P3K untuk jabatan fungsional yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya lebih terjamin posisinya teman-teman ya dengan adanya Kepmenpan RB di sini. Nah, di sini kita bisa cek teman-teman ya. Kita bisa cek di sini informasinya. Di sini memutuskan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu teman-teman adalah menetapkan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Kemudian kita baca yang kedua teman-teman ya. Aturannya memutuskan keputusannya adalah jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diktum ke-1 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan pekerjaan dan perlindungan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu adalah diktum kedua. Kemudian yang ketiga memutuskan pembinaan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil berlaku secara mutandis terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian kita baca lagi, keputusan menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya. Nah, seperti itu teman-teman ya, 4 keputusan inti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan sistem perjanjian kerja, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi, ini daftar jabatan fungsional teman-teman ya. Di sini sudah resmi. Di sini ada lampirannya teman-teman ya. Lampiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Nah, di sini lengkap semua teman-teman ya, jabatan fungsional, administrator database kependudukan, kemudian ada administrator kesehatan itu bisa diisi oleh P3K, kemudian Adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ini juga bisa diisi oleh P3K, ada analisis aquakultur, analisis anggaran pendapatan dan belanja negara, analisis investigasi dan pengamanan perdagangan, luar biasa sekali. Ini banyak sekali jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Di sini ada analisis kebakaran, analisis kebencanaan, analisis kebijakan, analisis ketahanan pangan, analisis pasar hasil perikanan, analisis pasar hasil pertanian, analisis pengusahaan jasa kelautan, analisis perdagangan, analisis pengkarantinaan tumbuhan, analisis perkebunrayaan, analisis prasarana dan sarana pertanian. Kemudian ada apoteker ya, jadi apoteker juga sudah bisa P3K teman-teman ya, bahkan asisten apoteker juga seperti itu. Kemudian asisten pelatih olahraga untuk jabatan fungsional juga bisa untuk P3K, luar biasa sekali ya. Kemudian bidan, dokter, dokter gigi, dosen itu bisa P3K juga di sini. Jelas ya, dokter pendidik klinis. Kemudian poin 51 ini teman-teman ya. Poin 51 guru ya. Nah, poin 51 guru juga sudah bisa P3K. Berarti posisi teman-teman ketika lolos menjadi guru P3K itu sudah aman teman-teman ya, karena sudah ada Kemenpan RB yang menjamin jabatan fungsional yang bisa diisi oleh setiap setiap P3K. Jadi untuk guru itu berada di posisi 51. Berada di posisi 51 untuk jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K, seperti itu teman-teman ya. Kemudian selain guru juga di sini yang masih ada kaitannya poin 46 dengan poin 51 ya. Poin 46 dengan 51 itu masih sangat terkait dosen dan guru. Yang selama ini dosen dan guru itu identik dengan yang istilahnya guru honorer dengan PNS. Nantinya ketika teman-teman sudah lolos, maka status terbaru teman-teman bukan lagi PNS ya, bukan lagi guru honorer, tetapi status terbaru teman-teman itu lebih ke P3K atau guru P3K, dan otomatis ini terjamin teman-teman ya. Ini terjamin setara dengan PNS karena ini sudah diatur di Kemenpan RB yang mengatur tentang jabatan fungsional guru. Kalau sudah ada Kemenpan RB tentang seperti ini, berarti posisi teman-teman itu sudah semakin aman. Luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada instruktur ya. Ini baru 61 yang saya baca, ada sekitar 185. Di sini ada okupasi terapis, ortoris protesi ya. Kita cari yang kita gampang pahami saja. Di sini ada pengawas sekolah teman-teman ya. Nah, jadi bapak pengawas juga itu sudah bisa P3K. Jadi teman-teman ini bisa jadi P3K juga pengawas sekolah ya. Jadi pengawas sekolah P3K itu bisa jadi pengawas sekolah. Luar biasa sekali. Kemudian untuk penyuluh perikanan, kemudian penyuluh perindustrian dan perdagangan, penyuluh pertanian, penyuluh sosial dan perawat. Nah, ini masih ada teman-teman ya. Sekitar 185. Nah, di sini tanda tangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyokumolo. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah habis Kemenpan RB-nya kita sudah kupas tuntas. Semoga bermanfaat. Saya next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Indonesia.